C C C C C. Nah tuh kan, ya satu satu. Ini di chest, dan kalau sudah terisi dia bisa secara portable, jadi enak nih dibawa mau kemana-mana. Ini mic condenser ya. Mic-nya mic condenser yang saya pakai. C. Ada rindu di anganku, ada resah yang menggebu, ada senyum di matamu. Makin kecil asam laga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semuanya di Haji Permana Official. Kali ini seperti janji saya tempo hari, saya akan review ke hadapan Anda bagaimana cara menggunakan atau melakukan live streaming hanya dengan menggunakan handphone, atau juga melakukan perekaman audio hanya menggunakan handphone dengan fasilitas peralatan tambahan berupa sound card ya, sound card V8 yang sudah saya perlihatkan kepada Anda kemarin. Dan hari ini kita akan coba fiturnya satu persatu. Jadi bagi Anda yang sudah mungkin beli ya, yang selama ini udah beli tapi nggak kepakai, ditanya kenapa, karena nggak bisa nyoloknya kemana. Yuk ikuti tutorial berikut ini ya. Ini sound card V8 murah meriah. Siapkan yang paling penting ya, siapkan handphone Anda ya, untuk paling tidak minimal memang kita punya dua handphone ya. Baik, yuk kita bongkar ini live soundcard V8. Ini dua ini, atau untuk satunya lagi bisa digunakan satu untuk live streaming kalau memang live streamingnya satu saja, kemudian yang satunya untuk backing track. Istilahnya backing track itu adalah untuk memasukkan musik ya, menggunakan kabel ya. Dua, kemudian satu ini untuk kabel charger ya. Ya teman-teman, ini soundcard V8 ini adalah soundcard yang sudah dilengkapi dengan baterai mungkin di dalamnya ya, karena dia di cas dulu, bisa di cas ya, dengan voltase 5 volt ini ya, 1 ampere kalau tidak salah ini. Dan kalau sudah terisi dia bisa secara portable, jadi enak nih dibawa mau kemana-mana ya. Anda melakukan live streaming kalau Anda di tempat terbuka kan susah, tidak bisa menggunakan VC, tidak bisa menggunakan ya kalau laptop boleh lah, cuman agak berat juga sih dibawa ya untuk laptop ya. Tapi dengan menggunakan ini simple sekali, dan Anda bisa bawa peralatan banyak, mikrofon bisa, gitar dibawa, masukkan sini semua ya, bisa. Baik, yuk kita coba tes satu-satu fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jangan kemana-mana, tetap di Haji Permana Official. Check it out. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf ini mejanya pada berantakan. Mohon dimaklum saja ya. Ini adalah soundcard V8 ya, yang akan kita coba review. Kita akan tes ini satu persatu fitur yang ada di dalamnya. Soundcard V8 ya. Ada dua tombol di sini. Nah ini ada dua tombol. Yang jelas soundcard V8 ini ya sangat mungil ya, satu genggaman tangan saja bisa ini. Kayak di sini ada tombol mic ya. Ini mic ini untuk volume yang ada di sini untuk menyaringkan mic-nya ya, untuk mengecilkan ya. Kemudian di sini ini ada tombol, bacaannya sih echo di sini ya. Tapi ini sebenarnya isinya reverb ya, reverb. Ini untuk efek ruangan ya, sebagaimana studio biasanya ya. Nah kemudian di sini ada juga deretan di bawahnya, ada beberapa tombol ini. Ada treble, ada bass, ada record, ada backing track, dan juga monitor. Nah
Treble atau bass ini dua digunakan untuk mengatur mic ini ya, untuk mengatur daya equalnya ya. Jadi masanya kalau suara kita agak cempreng ya, kurang bass ya, ditambah lah bassnya dikit ya. Kemudian kalau mau agak lebih renyah gitu, kasih treble-nya dibuka ya. Silakan Anda pergunakan sesuai selera Anda gitu, karena untuk itu kan masing-masing orang berbeda ya. Nah kemudian record ini adalah untuk nanti kita membuka keluaran atau outputnya ke handphone ya, yang digunakan untuk merekam atau melakukan live streaming. Ini record ya. Di sini ada backing track. Backing track ini digunakan untuk background musik ya. Misalnya kita ingin memasukkan musik ya, karaoke musiknya misalnya ya, MP3-nya. Kemudian juga gitar misalnya kalau Anda pemain musik ya. Nah, untuk instrumennya ini bisa di backing track ini. Nah, dan di sini ada monitor. Nah, monitor ini Anda gunakan untuk telinga ya, untuk keperluan mengontrol suara ya, di headphone ini. Baik, di bawah sini ada tadi reverb delay. Reverb delay ini satu fitur lagi ya, yang sebenarnya untuk mengatur suara kita secara delay ya. Jadi ada dua suara nanti yang keluar berbarengan ya, seperti berdampingan. Ada voice changer seperti yang saya katakan di awal, mengubah pitch suara. Elimination coach, kemudian MC, nah dan juga voice over. Dan ini adalah efek-efek suara. Nah, efek-efek suara yang ada sorak-sorak di sini, kemudian yang lainnya. Oke, itu dulu untuk front panelnya, untuk panel depannya ya. Kemudian kita pindah ke panel belakang nih. Nah, ini untuk panel belakangnya ya. Jadi untuk panel belakangnya seperti ini. Di sini ada ini yang pertama untuk mic ya. Ini dua, ini mic, ini satu, ini satu. Katanya sih ini tulisannya di sini untuk dynamic microphone dynamic. Ini untuk mikrofon kondensor ya. Kita sudah bahas apa itu mikrofon dynamic dan juga kondensor ya. Kemudian di sini ada apa nih tulisannya nih? Headphone atau earphone ya? Headphone ya. Ya. Oke. Jadi ini untuk kontrol untuk monitor kita ini dua nih. Ada headphone, ada earphone headset ya. Ini bisa kita gunakan baik untuk headphone atau juga headset ya, untuk memonitor, atau juga dicolok ke ke sound ya, ke sound system bagi mereka yang ingin menggunakannya untuk karaokean ya. Nah ini bisa. Yang selanjutnya ini yang seperti colokan charging ini ya. Ini adalah backing track. Nah ini tadi backing track. Dia memang spesial digunakan seperti ini untuk jacknya ya. Dan sudah disertakan tadi yang putih dua tadi. Jadi ini ada empat jalur ini. Nah, ini backing track. Backing track ini sekali lagi untuk untuk background musik ya. Kemudian live 2, live 1. Nah, live 2, live 1 ini bisa kita gunakan untuk ke HP, untuk keperluan live atau untuk merekam ya, untuk merekam. Jadi ini tujuannya ke HP 2 ini. Jadi satu alat ini bisa Anda gunakan untuk live 2 berbarengan seandainya mau gitu ya. Satu ke Facebook misalnya, satu ke YouTube misalnya ya. Nah, terakhir ini adalah untuk fasilitas charging atau charger. Oke, ini untuk panel belakangnya ya. Baik, kita coba sekarang bagaimana fungsinya, apakah bagus atau sesuai dengan yang diharapkan. Oke, yang pertama sekali lagi ini menggunakan baterai ya rupanya di dalamnya ini. Jadi karena ini menggunakan baterai, kita bisa hidupkan di sini untuk menghidupkannya. Nah ini tombol power ya, cukup ditekan. Nah dia hidup beberapa detik ya. Sekarang kita perlu mic ya. Oke, saatnya sekarang kita akan mencoba membunyikan sound card ini ya. Dan saya nanti akan tutup mic yang ini, saya langsung ke situ.
Oke, kita colok dulu. Ini adalah colokan untuk ke sound system ya. Ini. Nah, ini bisa digunakan untuk ke speaker ya. Kalau misalnya Anda ingin menggunakan untuk karaoke atau ke headphone telinga nih, seperti di telinga saya nih. Oke, kita colok tadi, terserah mau di mana. Ada dua untuk keperluan monitor, bisa ke headphone atau juga ke headset ya, earphone ya. Saya pilih yang di sini. Nah, saya colok ya. Oke, ini artinya ini sudah masuk nih ke mic saya ini. Sudah connect, tinggal nanti buka. Kita cari mic-nya dulu ya. Oke, kita tutup dulu fungsinya semuanya, bass tutup, treble tutup ya, record tutup, backing track juga tutup, echo juga tutup. Satu yang dibuka ya, yakni monitor. Soalnya monitor nanti lari ke sini, kalau ditutup juga nggak bunyi nanti. Kalau ini ikut ditutup ini nggak bunyi. Baik. Ya, jadi sekali lagi tadi mic-nya itu ada dua. Ini katanya untuk mic dynamic, kemudian yang satu ini, yang kecil ini, jack 35 ini untuk mic condenser ya. Tapi dari hasil pengamatan saya ya, ini sebenarnya dua ini saling berhubungan saja gitu ya, tidak beda ya. Karena apa? Saya sudah membuktikan colok ke sini atau colok ke sini sama saja ya, entah itu dynamic atau juga condenser. Aduh, saya punya mic yang mana nih? Waduh, ini saya punya mic ini. Anda belum pernah lihat kan mic jenis seperti ini gitu. Ini mic kanibal ini. Ini juga jack ini bikin ada kondenser depannya sini. Ini bikinan ini, bukan mic pabrikan. Nah, ini saya akan colokkan ke ini mic condenser ya. Jadi ini kondenser ini. Cuman kebetulan jacknya jack dynamic nih. Oke, kita colok sini. Nah, oke, sudah baik. Nah, ini mic-nya. Kita akan lihat ke sini nih, agak supaya lebih tahu ya. Oke, saya akan matikan mic saya ini dan nanti kita akan buka mic condenser yang baru saja saya pakai di sini. Kita akan pakai ini saja, tidak pakai mic merah ini lagi. Saya tutup. Ya, satu sampai Anda dapatkan. Ini full nih, saya buka ya. Mic condenser tadi, yang ini nih, yang saya colok ini, saya bersuara dari sini. Nah, sudah masuk ya. Tapi ini saya belum pakai apa-apa. Ini masih apa adanya, cuma dibuka mic-nya saja. Sekarang kita coba tambah bassnya dulu ya. Kayaknya kurang gede nih suaranya. Ini bass yang ini. Coba kita buka. 1 2 2. Nah, ya jadi gede suaranya nih ya. Kalau saya dengar ini ya, V8 ini menggunakan noise reduction ya. Jadi dia mereduksi noise ya. Dia mereduksi noise, diketahuan dari jenis suaranya ini. Ya, baik. Dan ini bassnya kebetulan saya buka full ya, supaya agak gede. Nah, kemudian tinggal kalau masih menurut Anda krenyesnya kurang, kita buka treble-nya nih ya. Kita buka treble-nya. Ya, coba C ini tutup ya. C ya. Oke, ini sudah treble bunyinya. Oke, D gak perlu full lah, gak bagus ya. C terlalu krenyes ntar. Nih cukup. Oke, sekarang kita buka efek
echo nih tulisannya di sini ya. Kita buka efeknya. Berfungsi bagaimana efeknya? Halo, 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 C, C, C. Tes, tes. Dicoba, dicoba. Cek 1 2 3 3 2 1. Lumayan ya. C1 C1 2 2 tes. Oke. Ini pakai efek ya. Pakai efek echo yang di atas nih. C. Lumayan suaranya. Luar biasa. C. Oke. Sekarang sudah dapat jenis suaranya yang kita inginkan. Ini putar saja. Kalau full saya senang juga nih. Ini full, udah bagus. C yang cukup saja lah. Itu sekitar jam 9.10 ya. Oke, sudah dapat. Baik, ini monitor yang kita buka ya. Ini untuk backtrack masih kita tutup, kemudian juga record juga kita tutup ya. Nah, selanjutnya kita gunakan efeknya. Saya kurangi dulu efek. Kita posisikan di sini dulu. Tes, cukup. Sekarang kita akan mencoba di fitur yang merah-merah ini. Yang pertama ada dari mana nih? Dari sini dulu ya. Nah, kita coba dulu dari sini. Reverb delay. Bagaimana efeknya? In major. E mayor, bukan ya? Ya. Gitu suaranya. Ada double ya, double nih suaranya nih. Ada E mayornya di belakang. Kita pencet sekali lagi. Sharp to A major. Beda lagi nih. C. Shift to B major. Ya, jadi dia ini berputar ya. Jadi satu kali pencet nanti mungkin kalau saya tidak salah nih 6 kali. C major. 6 kali dia baru balik ke asal lagi. Oke, sekarang kita kalau yang pakai rotasi seperti ini, saya matikan dulu lampunya nih supaya enak, supaya kelihatan. Oke. Kalau yang seperti ini yang punya rotasi ya, artinya dia berotasi menunya, maka dia tidak bisa dimatikan karena kalau dipencet sekali dia muter lagi. Untuk mematikan itu Anda cukup pencet tombol lainnya, contoh MC. Nah, dia mati, dia pindah ke MC. Nah, ini punya MC nih. Hadirin sekalian, kita sambut sekarang untuk pendatang baru di Belantika Musik Dangdut Indonesia, Nur Halimah. Gitu ya. Ini MC ini. Bisa dipakai ini. Beda kan suaranya agak ke dalam ya. Agak ke dalam. Agak ngebas lagi ya. Ada bos bass tambah. MC kemudian yang tadi ya. Reverb delay. Kita pindah ke ini apa nih? Kita pencet saja. 1 2. Ini bedanya di mana? Bisa didengar? Ya. Oh ya, ruangannya menjadi lebih panjang, lebih luas. Crack. Ini crack. Nah, tadi MC. Oke, sekarang kita pindah lagi ke elimination. Nih, elimination. Bagaimana perubahannya? Dia enggak. Nah, tes elimination ini nanti berpengaruh kepada musik ya. Dia mengeliminir frekuensi tertentu ya. Kalau saya tidak salah itu frekuensi tinggi yang dia cut ya. Kalau nanti ada musik ya di situ ya dia cut. Seingat saya itu
kalau saya tidak salah. Nah kemudian ada nih, nah ini yang saya katakan kemarin, ini yang menu yang lucu nih ya. Voice changer. Yuk kita coba voice changer. Ini jangan aneh kalau saya pencet itu suara jadi aneh. 1, 2, 3. Halo. Halo. Assalamualaikum. Saya adalah Jin Tomang dari Baghdad, ingin datang ke tempat Anda. Nah, halo everybody mah. DJ siap. Oke, satu kali lagi pencet. Makin halus. Makin kecil. Asam laga. Ini Cipmang. Aduh. Satu hadirin sekalian yang berbahagia. Halo, siapa tadi itu yang ngomong? Enak aja. Aku makan baru tahu rasa kau. Ya, 1, 2. Itu seperti suara siapa tuh yang film Transformer. Juga persis kayak orang yang lagi diinterogasi. Saya Pak pernah pakai narkoba, cuman 2 kali saja Pak. Habis itu keterusan Pak, 3, 4 dan seterusnya sampai sekarang gak bisa berhenti Pak. Goblok kamu. Halo. Ceng. Halo. Halo. Tes. Ya. Nah tuh kan, jadi dia apa? Kita matikan saja deh. Jadi tadi fungsinya voice changer. Ya begitulah efek-efek yang ada di sini. Kemudian kita lanjutkan yang 12 6612 di bawah. Ini efek sound efek tambahan. Ya ada orang cheer, sorak. Ya kan? Kemudian ini Allah, burung gagak gansat. What kiss. Ada lagi nih, apa nih? Aduh. Lagi satu, apa lagi nih? Oh, ini orang ketawa nih. Perhatian, pesawat Garuda GA3075 akan segera mendarat di bulan. Para penumpang diharapkan agar tidak bernafas selama mungkin sampai mati. Oke, itu tadi beberapa fungsi ya. Nah, yang belum dicoba voice over tadi. Nih, saya gimana cobanya ya? Saya tidak. Tapi kalau Anda mau memakainya, Anda bisa. Ya. Ini kalau untuk voice over, nanti saya kita kasih musik ya. Kita kasih musik, kita colok di belakang sini gitu. Kita colok di belakang di backing tracknya. Saya tidak menggunakan ini karena saya sudah ada punya sama. Kita colok dulu di backing track ya, ingat ya, ini tulisannya backing track belakang.
Oke. Sekali lagi ada pilihan ya. Anda bisa menggunakan backtrack ini tadi atau bisa menggunakan Bluetooth ya, menggunakan Bluetooth. Oke. Kita konekkan, kita ini ya. Kita coba konekkan dengan mengasih backtrack ya berupa musik karaoke. Ini kalau Anda mau memakainya untuk karaoke. Oke. Sebelum itu kalau Anda memang ingin sekedar karaoke di rumah, Anda cukup ini tadi, ini tinggal masukkan ke sound system ya, dari sini. Tapi apabila Anda ingin melakukan live melalui media sosial, nah Anda harus gunakan kabel yang dibawa tadi. Nih, kabel ini kemudian Anda colok di live 1 atau live 2 terserah. Mau live 1 atau live 2 itu terserah ya. Yang penting Anda colok di sini di live-nya. Kemudian nah, ini Anda colok yang ujungnya ini Anda colok ke handphone Anda ya. Silakan Anda melakukan live. Kemudian setelah ini dicolok ke handphone saya, itu tadi saya kesusahan mencontohkan karena saya punya HP cuma satu ya. Colok ke HP, kemudian dibuka di sini, di recordnya ini sedikit demi sedikit ya. Karena record ini adalah untuk memberi ke jalur suara ke live 1 dan live 2. Ingat sekali lagi ya. Untuk record ini ditutup dulu, ini nanti buka, begitu ini dicolok ke handphone Anda, kemudian Anda live streaming di Facebook misalnya. Nah, Anda buka ini sedikit demi sedikit nanti ya. Biasanya kalau dipegang dia ada di store ya. Nah, jadi Anda bisa memakainya untuk ke handphone Anda. Nah, atau tidak live misalnya, Anda ingin sekedar merekamnya saja, gunakan aplikasi perekaman, baik itu untuk audio saja atau perekaman dengan kamera. Nah, jadi kamera nanti mengambil gambarnya, suaranya dari sini langsung ke dalam handphone Anda, dicolok, maka nanti hasilnya akan bersih. Oke, saya coba dulu, kita kasih musik dulu ya. Musik apaan ya? Nanti musik nih juga backtracknya kita tutup dulu ya. Begitu kita kasih musik baru kita buka. Ini saya sudah kasih musik, kita buka. Kita buka efeknya ya. S. Sesuaikan antara mic dan backtrack supaya seimbang. Ragu. Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak kembang yang datang. Aku tak mau tangkai kau kata. Aku tak mau. Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah seribu.
Ya, yang harus Anda perhatikan nanti untuk merekam ke HP menggunakan ini, biasanya kalau di aplikasi ada grafiknya, perhatikan jangan sampai over ya. Kalau over nggak bagus, soalnya akan pecah suaranya. Inilah fungsi untuk mengatur rekodnya, kekerasan rekodnya. Hanya dia, 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 hanya dia, hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan kasih yang damai. Oke, itu tadi. Apa bagaikan kayu basah dimakan api, api curiga di kerinduan yang membara. Oh, ani. Bimbang ragu sementara malam mulai datang, hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu, pecah seribu. Oke, cukup dulu itu ya review kita untuk ini ya. Jadi kalau Anda males, sekali lagi juga pakai ini, pakai backtrack ya, Anda bisa gunakan apa itu, Bluetooth ya. Nah, bisa digunakan Bluetooth karena Bluetooth ini tidak perlu pakai kabel ya, Anda cukup bunyikan saja. Oke teman-teman semuanya, itu tadi penggunaan Soundcard V8 ya, untuk keperluan baik untuk merekam audio atau juga melakukan live streaming hanya dengan menggunakan handphone. Anda tidak perlu komputer, Anda tidak perlu laptop ya, cukup dengan menggunakan Soundcard V8 maka Anda sudah mendapatkan beberapa keunggulan ya, beberapa efek yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dengan baik ya, dan hasilnya juga ya lumayan gitu, jauh lebih bagus daripada kita menggunakan semata-mata mic yang ada pada badan handphone ya. Oke, sampai di sini dulu kita jumpa, dan mudah-mudahan kalau Anda yang ingin berminat silahkan saja beli sendiri juga bisa ya. Mau beli punya saya jangan. Kalau mau titip silahkan hubungi saja. Tetapi yang jelas ini bisa didapatkan dengan harga yang murah, meriah, dan tentunya bagi kita yang low budget silahkan. Nah, ini sekedar untuk langkah awal dulu bagi Anda yang ingin merekam audio ya dengan baik. Ini sudah bisa difungsikan, sudah bisa dimanfaatkan, dan saya kira sangat luar biasa ya. Sekali lagi, jenis-jenis soundcard seperti ini sangat banyak ya. Mulai ini yang yang termasuk low budget ya, sampai yang harganya jutaan juga banyak, dengan fitur-fitur tambahan yang tentunya lebih memudahkan lagi ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya juga nanti akan coba melakukan perekaman atau live streaming dengan menggunakan ini saja ya, dengan menggunakan handphone, tidak seperti sekarang. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sajikan bermanfaat, dan tentunya untuk audio senantiasa belajar dan banyak menerima masukan serta informasi serta update wawasan, karena audio itu termasuk adalah jenis teknologi yang senantiasa berkembang dan terus berkembang seiring perkembangan peralatan elektronika yang semakin tinggi dan semakin canggih gitu. Baik, sampai jumpa pada episode berikutnya di lain hal, dan saya Permana. Terima kasih. Assalamualaikum.